Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Destiani Rahmawati. Saya dari program Doktor Pendidikan Untirta jurusan Teknologi Pendidikan kelas C, yang mana hari ini saya akan memaparkan materi dari buku William J. Rothwell. Saya mengambil subjudul sangat pentingnya peningkatan kinerja manusia. Berdasarkan buku tersebut, di American Society for Training and Development or STD dalam State of the Industry tahunnya, laporan menunjukkan bahwa organisasi pembelajaran praktik terbaik pada tahun 2005 mengalokasikan 40% dari sumber daya mereka untuk upaya dan kegiatan non-pembelajaran di dalam tulisan Surgur online The Foundation bicara tahun 2005. Kemudian dibahas juga beberapa profesional pelatihan mulai beberapa tahun lalu untuk menemukan kembali diri mereka sendiri untuk menjadi praktisi dari HTI, yang mana mereka melabeli mereka sebagai konsul kinerja atau teknologi kinerja menurut Robinson tahun 1990. Di dalam buku tersebut juga telah dikatakan oleh Rothwell tahun 2000, yang mana telah menjelaskan beberapa poin yang menangkap terdapat esensi transformasi menuju peningkatan kinerja manusia dan yang masih berdiri sampai sekarang. Yang pertama adalah penggeseran paradigma sebagai berlangsungnya di bidang pelatihan. Yang kedua adalah pergeseran dari pelatihan ke kinerja mulai terjadi atau memanifestasikan dirinya dalam mengubah judul, mengubah persepsi, dan mengubah keterampilan persyaratan untuk pelatih. Yang ketiga, pergeseran ke peningkatan kinerja manusia berlaku potensi besar untuk mengubah pelatihan di perusahaan dan meningkatkan nilai organisasinya. Banyak profesional pelatihan memperluas perspektif mereka untuk menekankan pelatihan berbasis penelitian survei yang dilakukan oleh American Society for Training and Development or STD tahun 1994 membahas tentang pergeseran ke peningkatan kinerja sebagai salah satu tren utama di bidang pelatihan. Saya akan mengkaitkannya atau mengkolaborasikannya dengan dosen, yang mana para dosen tersebut bisa mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya dalam bidang perguruan tinggi. Ada sebab-sebabnya dibutuhkan peningkatan kinerja manusia. Yang pertama, untuk dosen, mengkaitkannya dengan pidana perguruan tinggi, yaitu dengan bidang pendidikan, kemudian pelatihan dan pengembangan. Di dalam bidang pendidikan, dosen yang mana latar belakang pendidikan bisa dapat mengajar sesuai dengan materi-materi atau mata kuliah yang diampu, sehingga dapat mengembangkan hasanah keilmuannya atau sharing pengalaman dalam perkuliahan baik di kelas maupun di luar kelas. Penerapan pelatihan tahap berikutnya yaitu untuk membentuk sebuah kegiatan pelatihan yang efektif serta dapat mengimplementasikan dari program-program pelatihan. Keberhasilan implementasi program pelatihan dan dapat mengembangkan sumber daya manusia tergantung pada pemilihan atau selecting program untuk memperoleh the right people under the right condition. Maka saya memberikan beberapa teknik dalam pelatihan kinerja tersebut. Yang pertama, tekniknya adalah menggunakan praktisi atau on the job training, yang mana teknik tersebut paling sering digunakan oleh beberapa dosen, yang mana dosen dilatih tentang pekerjaan baru dengan dilatih langsung oleh para pelatih dari kementerian atau dari pusat yang berpengalaman, atau bisa sharing dari dosen lain yang setelah melakukan pelatihan tersebut. Yang kedua, tekniknya adalah presentasi informasi dengan menggunakan metode simulasi,
yang mana pendekatan ini dosen sebagai peserta latihan menerima atau representasi dari tiruan atau artikel suatu organisasi dan dididik untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya dengan tujuan teknik presentasi penyajian informasi untuk mengajarkan berbagai konsep atau keterampilan kepada para peserta. Melalui Tridharma perguruan tinggi secara produktif, dosen juga dapat mengembangkan diri. Dalam hal ini dosen bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat atau PPM, yang mana tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan pelatihan dengan merumuskan secara spesifik apakah terdapat perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi atau pelatihan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, selanjutnya yang saya bahas adalah peningkatan kinerja perorangan. Bagi seorang dosen atau dosen tersebut, yang pertama meningkatkan kemampuan dengan perekrutan seleksi pembelajaran dan pengembangan. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan pemberian penghargaan prinsip maupun institusi. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan dengan menyediakan kesempatan untuk menggunakannya dalam pelatih dan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Peningkatan selanjutnya, peningkatan kinerja di tingkat organisasi. Kenapa saya bahas tingkat organisasi? Karena peningkatan kinerja itu baik dari orangan, organisasi, bahkan tim itu sangat diperlukan. Yang dalam peningkatan di tingkat organisasi, kinerja yang buruk ada kalanya hasil dari pemimpin yang tidak, manajemen yang buruk, atau sistem kerja yang defek. Kegagalan dapat terjadi di level dari organisasi karena ekspektasi adanya kinerja sektorial tidak terwujud. Proses yang efektif dari manajemen kinerja dimiliki oleh tim dalam menjembatani ekspektasi tersebut. Maka dalam organisasi atau dalam universitas atau sekolah tinggi lainnya, maka kinerja harus ditingkatkan di tingkat organisasi. Yang selanjutnya akan saya bahas peningkatan kinerja tim. Yang pertama harus dimiliki dalam sebuah tim, yaitu setting objektif, yang mana tujuan dari kinerja tersebut bisa ditentukan dari materi untuk pelatihan dalam mencapai tujuan atau yang lainnya. Yang kedua adalah work plans. Work plans ini dalam bahasa rencana kerja akan menentukan program yang diperlukan, berdasarkan prioritas, kemudian tanggung jawab tim atau tanggung jawab seseorang yang sudah diberikan job description-nya, kemudian sudah diberikan jadwalnya, maka ketika kinerja tim itu ditingkatkan harus mempunyai anggaran, yang mana anggaran-anggaran tersebut untuk meningkatkan kinerja tim tersebut. Selanjutnya dari work plans-nya adalah peraturan monitoring kinerja. Ini bisa diminta pertanggungjawaban mereka, apa yang telah mereka lakukan, serta baik job desk sudah diberikan, maka ada umpan balik dalam melakukan pertemuan untuk kemajuan. Yang terakhir yaitu tim performance reviews, yang mana tim tersebut mempunyai salah satu manajer lain atau mereview dari kerjaan atau performance mereka, apa yang telah mereka lakukan. Kemudian dalam substansinya dosen, yang kedua yaitu melakukan penelitian. Di tahap penelitian ini, para dosen diminta untuk produknya apa sih? Dalam penelitian yaitu sebuah tulisan. Tulisan ini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan atau mengembangkan kualitas pengajaran yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Tulisan tersebut bisa dipublikasikan baik di jurnal internasional akreditasi atau jurnal internasional terreputasi, baik Sinta 5, 4, 3, atau bahkan Sinta 1 sekalipun. Produk itu harus ada, karena itu merupakan salah satu implementasi dari Tridharma perguruan tinggi.
dalam pengembangan ilmu pengetahuan tersebut, maka yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Ketika dosen tersebut melakukan penelitian, maka beberapa dosen gimana sih meningkatkan teknologinya? Dia bisa menggunakan ketika dia plagiarisme, maka akan dicek turnitin. Kemudian ketika mereka mencari atau parafrase, bisa mereka menggunakan Grammarly. Ketika mereka tidak menggunakan bahasa Inggris, kemudian mereka bisa menggunakan Flipboard atau aplikasi-aplikasi lainnya yang mana teknologi tersebut digunakan. Karena sekarang sudah zamannya digitalisasi, maka penggunaan teknologi tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Dosen-dosen bisa menggunakan aplikasi baik Google Classroom atau SML, kemudian atau Quizzes, atau Google Form, dan lainnya, yang mana untuk meningkatkan efektivitas pengajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Pendidikannya atau pengajarannya itu adalah wewenang dosen tersebut, baik mau online classes atau offline classes. Oke, cukup sekian dari pemaparan saya. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.